ya. Tapi overall sih sudah bagus ya. Oke, sebentar ya saya ngurus portal sebentar, saya lupa ngurus portal. Lupa, kebiasaan udah nggak ngajar, harus ngurus portal dulu sebentar ya. Sebentar ya, 5 menit. Kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang PPH. Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk satu, menetapkan pemungutan PPH terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, dan menentukan dasar pemungutan, kriteria, sifat, serta besarnya pungutan. Pajak penghasilan atau PPH dipungut oleh yang pertama adalah bendahara pemerintah pusat atau daerah, yang kita kenal biasanya adalah namanya bendahara pengeluaran. Ya, beda dengan bendahara penerimaan, ya, pajakan itu dikelola oleh bendahara pengeluaran. Ya. Dan ya, termasuk di dalamnya juga termasuk instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kemudian yang kedua juga PPH dipungut oleh badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Ini terkait dengan tugas dan fungsi bea cukai. Yang ketiga adalah wajib pajak badan melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ya, jelas ya. Next. Objek PPH pasal 22. Ya, ada banyak objek PPH-nya. Kalau kita lihat di sini, ya, berdasarkan pemungutnya, maka kalau bank devisa dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai, maka objeknya adalah penyerahan barang atas impor barang. Ya, kemudian juga ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian juga bendahara pemerintah, ya, yaitu bendahara pengeluaran, termasuk juga bendahara Pemda, yaitu objeknya adalah melakukan pembayaran atas pembelian barang. Jadi kalau misalnya bendahara itu beli barang atau di suatu kantor PPK beli barang, maka barang tersebut juga wajib dilakukan pemungutan PPH pasal 22. Siapa yang mungut? Bendahara pengeluaran. Jangan salah ya, bukan bendahara penerimaan, walaupun perpajakan adalah bagian dari penerimaan, tapi dalam instansi pemerintah, maka perpajakan dikelola oleh bendahara pengeluaran. Kenapa oleh bendahara pengeluaran? Karena ya barangnya dibeli menggunakan uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Maka pengelolaan pajaknya pun yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Untuk pemungutnya adalah BUMN atau BUMD, ya. Objeknya adalah pembelian barang dengan dana APBN atau APBD. Ya. Kemudian juga untuk Bank Indonesia, kemudian juga perusahaan pengelola aset atau PPA, Bulog, PT Telkom, PLN, Garuda Indonesia, kemudian Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN, maka objeknya adalah melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non-APBN. Next. Kemudian juga badan usaha bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan otomotif, maka objeknya adalah atas penjualan hasil produksinya dalam negeri. Kemudian juga ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, maka objeknya adalah penjualan bahan bakar minyak dan pelumas. Kemudian pemungutnya adalah industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, maka objek yang diambil atas PPH tersebut adalah pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang atau pengumpul. Kemudian pemungutnya adalah wajib pajak badan penjual barang mewah atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ya, jadi ada banyak sekali ya objek ya berdasarkan pemungutnya. Next. Nah, apa aja yang dikecualikan? Ya, jadi PPH pasal 22 ini bisa dikecualikan apabila yang pertama adalah
adanya pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Jadi kalau misalnya ada pembelian barang, ya ternyata tidak lebih dari 2 juta, maka dibebaskan PPh pasal 22. Bukan pecah-pecah, itu maksudnya gini, seringkali kita lihat misalnya adalah pembelian alat tulis kantor, ya buat setahun itu biasanya 10 juta. Nah, biar nggak kena PPh, maka tuh dipecah-pecah kadang-kadang, nakal-nakalnya bendahara nih, biar nggak kena PPh, ya dipecah-pecah. Jadi biasanya nanti untuk pembelian pulpen 1 juta, kan nggak kena pajak kan. Kemudian untuk pembelian, sebentar ya. Untuk pembelian misalnya apa lagi? Buku tulis ya 1 juta. Untuk pembelian misalnya apa lagi? Kalau alat tulis kantor termasuk dalamnya misalnya tip, X, penghapus segala macam 1 juta, sehingga satu kwitansi itu tidak lebih dari 2 juta. Nah, itu namanya yang biasanya dilakukan oleh bendahara, namanya pemecah-pecahan. Kenapa? Untuk menghindari pajak. Padahal kalau kita lihat beli ATK, satu paket dalam setahun itu 10 juta, maka harusnya kena pajaknya dong. Tapi untuk menghindari pajak, biasanya dipecah-pecah menjadi beberapa kwitansi. Ya. Kemudian juga untuk pembayaran pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Ya, bendahara pengeluaran kalau bayar listrik, kemudian dia bayar air, itu udah nggak kena PPh lagi. Gitu. Ya. Kemudian juga untuk pembayaran pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Ya, itu juga dibebaskan dari PPh pasal 22. Karena untuk menunjang prioritas nasional. Kemudian juga pembayaran kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan PP nomor 23 tahun 2018. Kenapa? Karena untuk meningkatkan geliat ekonomi. Kemudian juga penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor yang telah digunakan pungutan PPh atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Itu juga dibebaskan. Dan pembelian gabah atau beras itu juga dibebaskan dari PPh pasal 22. Ya, sebentar, kalau bos saya chat tuh harus segera dibalas nih. Next. Nah, tarifnya berapa? Untuk PPh pasal 22 ini, tarifnya adalah 1,5% kali harga pembelian barang tidak termasuk PPN. Jadi ditanya dulu nih, ya, ditanya dulu ke mana, ke tokonya atau vendornya atau pihak ketiganya, harga yang kita dapat, yang kita peroleh itu udah termasuk PPN atau belum. Ya, kalau sudah termasuk PPN, maka dikurangi dulu PPN-nya biar ketemu dasar untuk harga pembelian barangnya, baru dikali 1,5%, gitu loh. Ya, tapi kalau si penjual bilang enggak termasuk PPN, ya berarti langsung bisa kita kalikan 1,5%. Atas penyerahan barang adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 22 Ayat 3, besarnya pungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak PPh 22 yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 100%. Dengan demikian, tarif PPh pasal 22 yang harus dipungut adalah 1,5% ditambah 1,5%. Jadi, kalau tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh-nya adalah 3%. Nah, apabila rekanan penyedia barang jasa tidak memiliki NPWP, maka penulisan NPWP pada SSP atau surat setoran pajak dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah ditulisnya di NPWP-nya adalah 01, kemudian 000, 0000, XXX-nya itu adalah untuk kode kantor pelayanan pajak.
ya yang berdomisili tergantung. Ya ini tergantung si bendahara pengeluaran itu domisilinya di mana kan gitu. Kemudian juga untuk wajib pajak orang pribadi maka kata huruf lagi angka depannya adalah 04. Nah, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau KPA atau penerbit SPM atau bendahara pengeluaran terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Next. Nah, tata cara penyetoran, pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22. Tata cara pemungutan PPh terdiri dari PPh pasal 22 dipungut pada setiap pelaksana pembayaran oleh bendahara atau KPA atau penerbit SPM. Jadi setiap ada pembayaran langsung dipungut PPh 22-nya. Ya. Kemudian juga PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh KPA atau pejabat penandatangan SPM harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksana pembayaran melalui KPPN. Jadi kalau misalnya ya biasanya kalau kalian udah belajar PPKN kan ya, pengantar pengeluaran keuangan negara, ketika kita mengajukan SPM ya ke KPPN itu di dalamnya itu sudah termasuk pajaknya. Jadi secara otomatis ketika SP2D-nya cair ya, uangnya itu masuk ke pihak ketiga, pajaknya langsung disetorkan ke kas negara. Ya, jelas ya. Kamu udah belajar kan? Udah belajar belum ya? Fandi udah belajar belum? Udah belajar belum? Belum, Pak. Belum. Yang benar. PPKN belum? PPKN. PPKN, pengantar pengeluaran keuangan negara. Kalau itu udah. Kalau itu udah kan? Berarti kan udah ngerti kan proses pencairan dana di Satker dan KPPN udah ngerti kan? Ayo, lupa lagi Clarissa. Iya, yang dikeluarkannya SPN 1 terus kedua kalau misalnya nggak sesuai jatuh tempo kan, Pak? Yang bener nih. Coba saya tanya dulu, saya tes dulu ya. Proses pencairan dana di sebuah satker tuh piye ya? Piye lagi gimana ya? Ayo. Tadi paling tinggi siapa sih nilainya? Rosalina. Ayo, mana Rosalina? Rosalina? Iya, Pak. Rosalina, ya. Gimana proses pencairan dana di sebuah satker? Dokumennya apa aja? Belum tahu, Pak. Udah belajar PPKN belum? Sudah, tapi kalau materi itu kayaknya belum deh. Langsung nggak ada sih. PPKN 1, PPKN 2 lagi kalian. Imam. Aduh, lupa Pak. Tapi iya, ada. Itu udah, kalau nggak salah emang udah ada sih Pak. Ya apa? Dokumennya apa aja deh? Sebutin dokumennya. Untuk proses pencairan dana, dokumennya apa aja? Pertama itu, apa ya Pak? SPM. Terus? Kok SPM itu loh langsung? Enggak lah. Apa ya? Ayo. Iya, bentar Pak. Bingung Pak. Ada yang namanya SPP dulu kan? Ayo, SPP itu apa? Surat perintah pengajuan. Enggak ya? Surat perintah pengajuan itu loh apa sih? Nadia?
Ya, Pak. Ya, apa? Dimulai dari apa dulu? Saya cuma ingat SP2D, Pak. Ya, SP2 itu ujungnya, itu udah ujungnya. Prosesnya apa? Itu ujungnya. Tadi yang disebutin Imam surat apa pencairan itu ya, Pak, SPP. Tadi enggak, surat perintah, apa surat apa tadi, Mam? Surat perintah apa tadi ya? Pemungutan kalau nggak salah saya bilang, Pak. Ya, apa pula. Jadi SPP itu surat permintaan pembayaran. Oh, pembayaran. Ditandatangani Oh. oleh kawasa pengguna anggaran. Habis itu kalau sudah oke baru sama penandatangan SPM dibuatkan yang namanya surat perintah membayar. Ya kan? Habis itu dibawa ke KPPN. Baru muncul yang namanya kalau diverifikasi sama KPPN sudah oke, baru muncul yang namanya yang paling ujungnya adalah SP2D. Nah, di SP2D itu kan cair duitnya kan. Kayak misalnya pembelian ATK. LS tuh misalnya langsung ke vendornya atau langsung ke penjualnya. Nah, di situ kan di dalamnya ada pajaknya. Misalnya pembeliannya ada total tagihannya adalah misalnya 100 juta. Kalau 100 juta berarti PPh pasal 22-nya berapa? Nadia? Iya, Pak. Kalau pembeliannya adalah 100 juta, PPh pasal 22-nya berapa? Pembeliannya 100 juta. Iya. PPh Oh, pasal 22-nya berapa? 1,5%-nya ya, Pak. Ya berarti berapa? 1.500.000, ya kan? Ya nggak sih? Iya. Ya nggak? Tagihannya itu 100 juta. Berarti sebetulnya harga dasarnya adalah cuman 98. Enggak, berarti harusnya tagihannya adalah 101.500.000. Ya, tagihan yang ke KPPN adalah 101.500.000. Maka 100 jutanya itu ditransfer ke rekening vendornya, ya, ke rekening vendornya. 1,5 juta itu langsung distorkan ke kas negara. Itu sesuai dengan yang kayak contoh untuk pasal yang poin B di situ. PPh 22 pemungutan dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pelayanan melalui KPPN. Jadi ketika uangnya cair, ya harga dasarnya atau dasar pemungutannya itu langsung masuk ke rekening si vendor atau rekening penjualnya, 1,5%-nya itu masuk ke rekening kas negara. Itu yang maksud pasal huruf B tadi. Ya. Nah, bendahara wajib melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT masa PPh pasal 22 paling lambat 20 hari kerja setelah masa pajak berakhir. Jadi dilaporin semuanya tuh dalam setahun apa aja yang sudah menjadi PPh pasal 22. Next. Sebentar ya. Oke, tata cara pelaporan. Tata cara pelaporan, ya, bendahara sebagai pemungut PPh pasal 22 wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 22 yang harus disampaikan selambat-lambatnya 20 itu 14 harusnya ya. Kalau 20 hari kerja tadi pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila hari ke-20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Misalnya hari ke-20 jatuhnya Sabtu, maka boleh Senin hari berikutnya. SPT masa tersebut disampaikan ke KPP di mana bendahara yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri bukti penyetoran elektronik sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran beserta daftar SSP pasal KPH 22. Next. Ini contoh perhitungan PPh 22 ya. Kalau kita lihat di situ contohnya adalah bendahara PKN STAN pada tanggal 10 April 2020 melakukan transaksi pembayaran pembelian buku Kamus Bahasa Inggris Indonesia dari UD Teknologi Pintar ber-NPWP dengan harga 3 juta ya pada tanggal 10 April. Bagaimana kewajiban perpajakan bendahara? Yang pertama adalah kita hitung dulu pajaknya berapa. Maka kalau kita lihat berdasarkan ya Undang-Undang PPh pasal 22 maka tarifnya adalah 1,5%.
ya maka 3 juta dikali 1,5% adalah 45.000. PPN tidak dipungut karena buku pelajaran umum merupakan salah satu jenis barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga bendahara tidak memungut PPN. Jadi nanti ketika kita belajar PPN ada barang-barang yang tidak dikenakan PPN. Nah, jelas ya. Jadi dihitung dulu yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban berikutnya adalah menyetorkan PPh pasal 22 paling lambat 17 April 2020. Penyetoran dilakukan dengan surat setoran atas nama UD Teknologi Pintar. Dan ingat, karena dia punya NPWP, maka yang dimunculkan adalah NPWP-nya si UD Teknologi Pintar. Melaporkan SPT masa PPh pasal 22 ke KPP Pratama Pondok Aren paling lambat 20 Mei 2020. Masanya berakhir kan di akhir bulan, ya kan, di tanggal 30 April. Maka 20 hari berikutnya itu tanggal 20 Mei 2020. Dan memberikan fotokopi bukti setor kepada UD Teknologi Pintar. Karena yang bersangkutan ya terkait dengan pembelian barang yang bersangkutan, maka yang bersangkutan atau UD Teknologi Pintar harus dapat salinannya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke PPh pasal 23. Ya, bicara apa sih PPh pasal 23? Next. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Ya, yang dibayarkan PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lainnya. Dasar hukum dari PPh pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada umumnya penghasilan tersebut terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Ya, jadi kantor pajak tuh nggak menerima uang langsung ya. Uang tetap disetorkan ke rekening kas negara melalui bank persepsi. Ya, kantor pajak hanya ya menerima laporannya saja. Sama KPPN juga tidak mencairkan dana di bank persepsi atau bank mitra KPPN. KPPN hanya mendapatkan laporannya saja. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri, baik orang maupun badan dan juga badan usaha tetap. Bentuk usaha tetap. Next. Pemotong PPh 23 itu siapa aja? Yang pertama adalah badan pemerintah, kemudian subjek pajak dalam negeri, kemudian penyelenggara kegiatan, kemudian BUT, kemudian juga perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak sebagai pemotong PPh 23 sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 50/PJ/94 yang meliputi antara lain akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, ya, kemudian juga pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Atau yang kedua adalah orang pribadi yang menjalankan usaha menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Next. Objek PPh 23 apa aja? Ya. Objek pajak PPh 23 adalah yang pertama dividen, kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, kemudian royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, kemudian sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan lain sebagainya.
Kenapa 2 yang terbawah itu dihitamkan? Karena yang dikelola oleh bendahara pengeluaran itu adalah yang dihitamkan. Karena kita konteksnya di sini adalah perpajakan instansi pemerintah, maka kita lebih fokusnya pada yang dihitamkan. Ya, kayak misalnya kita mau bangun gedung gitu kan, bangun gedung itu kita pakai jasa konstruksi, ya ada jasa konsultan, ya itu mereka dibayar. Nah, pembayaran tersebut ya penggunaan jasa mereka dikenakan PPh pasal 23. Ya. Next. Objek PPh 23 ya. Pengertian mengenai jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan diatur dalam SE Ditjen Pajak nomor 35/PJ/2010 tentang pengertian sewa, penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta diatur dalam pasal 4 huruf I Undang-Undang PPh, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Next. Objek PPh pasal 23 terkait dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Ya, jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang meliputi pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan pencarian dengan bantuan gelombang seismik, kemudian pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan lain sebagainya. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Ini biasanya ada jasa-jasa konsultan, kayak misalnya kalau kita itu, saya Kementerian Keuangan punya kok, ya. Jadi dia punya jasa manajemen di sini. Jadi dia memberikan masukan-masukan kepada Kementerian Keuangan bagaimana pengelolaan manajemen yang baik sesuai dengan teorinya. Itu ada, ya. Saya lupa nama biro konsultannya apa. Yang terakhir adalah jasa konsultan, pemberian advice baik petunjuk, pertimbangan, nasihat profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Kalau manajemen tersebut ya ikut serta langsung di dalamnya. Kalau jasa konsultan dia cuma memberikan masukan tapi tidak terlibat di dalamnya. Ya, kalau jasa teknik jelas di sini. Kelihatan kok kalau kita kayak bangun gedung, kita mau apalagi kalau kalau kita banyak infrastruktur yang dibangun, maka jasa teknik ini banyak digunakan. Ya, arsitek apa segala macam itu di sini. Next. Ini objek PPh pasal 23, ya ini yang termasuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan yang apa aja bisa dibaca di sini dari mulai penilai, kemudian ada jasa kebersihan cleaning service itu juga masuk, kemudian juga jasa pengepakan dan lain sebagainya. Ini tolong dibaca, ya nggak usah dihafalin, ya ngapain ngapalin kayak beginian ya dibaca aja. Next. Pengertian dari jasa maklon yang dimaksud dalam jasa lain nomor 28 yang tadi sudah dijembrengkan tadi adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang ya yang proses pengerjaan dilakukan oleh pihak pemberi jasa atau disubkontrakkan ya disubkontrakkan itu berarti dilimpahkan kepada yang lain yang spesifikasi bahan baku barang setengah jadi dan atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Jadi kayak misalnya
saya produksi boneka gitu kan. Nah, boneka itu kan ada bajunya kan. Nah, bajunya itu saya subkan kepada yang lain, bukan saya ngerjain. Ya, jadi saya adalah produksi pabrik boneka. Saya yang merakit boneka, tapi yang ngerjain bajunya boneka itu saya subkontrakkan atau saya serahkan kepada misalnya pihak lain. Kemudian juga ada pengerjaan misalnya rambutnya gitu kan. Itu saya serahkan kepada sehingga saya tinggal merakit jadi satu boneka gitu. Itu namanya disubkontrakkan, itu namanya jasa maklon. Ya. Kemudian jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer yang dimaksud dalam jasa lain nomor 30 adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggara pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Ya, jadi kalau misalnya pakai event besar, kayak kemarin kita ke PKN STAN gitu kan. PKN STAN bikin wisuda online. Pertama kali kita bikin wisuda online. Itu jasa penyelenggara kegiatannya adalah si pihak Trans Studio yang ada di Cibubur. Nah, kita pakai jasa mereka sebagai event organizer-nya, maka si Trans Cibubur itu kena PPh pasal 23. Ya. Kemudian jasa freight forwarding. Yang dimaksud dalam jasa lain nomor 37 adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua atau sebagian kegiatan yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman atau penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan atas biaya-biaya yang berkenaan dengan pengiriman barang, sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak. Kayak misalnya, saya perusahaan produksi baju gitu kan, partai besar. Saya pasti akan kerepotan. Kalau partai kecil sih gampang, kalau UMKM ataupun perusahaan kecil gampang, ngepak-ngepakinnya gampang. Cuman kalau udah partai besar, agak repot ketika harus mengepak sendiri, ya, ngirim sendiri, kemudian nimbang sendiri, ngurus dokumen, apalagi kalau misalnya perusahaan kita sudah untuk ekspor, barang-barang kita udah ekspor, berarti kan harus ada dokumen-dokumen kepabeanan yang diurus, itu merepotkan sekali, maka kita pakai jasa freight forwarding. Jadi mulai dari dia ngepak, tergantung sih perjanjiannya kayak gimana, si perusahaan freight forwarding ini sampai mana, apakah cuma sekedar ngirim, apakah mulai dari pengepakan, mulai dari penimbangan, kemudian penyortiran sampai mana, kerjasama dengan pihak perusahaan freight forwarding-nya, ya. Karena kalau diurus sendiri itu merepotkan, maka biasanya memang ada perusahaan-perusahaan yang khusus mengurus terkait dengan pengiriman barang. Next. Yuhu. Apa yang dikecualikan? Selain pembayaran tersebut di atas, terdapat beberapa pembayaran yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, yaitu penghasilan yang diterima oleh badan atau lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya. Badan atau lembaga pemerintah tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah badan atau lembaga pemerintah yang pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, PP, Perpres, dan Kepres. Badan atau lembaga pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN atau APBD. Ya. Kemudian pemeriksa badan atau lembaga tersebut dilakukan oleh BPK, BPKP, Itjen, atau Bawasda. Dan sumber penerimaan yang diterima badan atau lembaga tersebut merupakan penerimaan negara. Maka itu semua dikecualikan. Next. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP, yaitu jumlah bruto dari penghasilan. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,
subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung PPh pasal 23 yang seperti apa objeknya. Ya. Yang pertama adalah, sebetulnya kalau kita PNS atau bendahara pengeluaran lebih kepada yang bawah, yang sebesar 2%. Ya, karena kalau 15% itu untuk dividen, kemudian bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan lain sebagainya. Tapi karena kita di sini konteksnya adalah perpajakan instansi pemerintah, kita lebih kepada yang 2%, yaitu untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian juga untuk imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Kita lebih kepada yang nomor 2, yaitu yang besar tarifnya adalah 2%. Next. Jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 23 atas jasa lain sesuai dengan PMK nomor 141 dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri, atau bentuk usaha tetapnya tidak termasuk di dalamnya adalah pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak karena sudah dipotong PPh 21 ya. Kemudian juga pembayaran kepada penyedia jasa atau pengadaan pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Kemudian pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Yang keempat adalah pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa yang bersangkutan. Next. PPh pasal 23 saat terutang, setor, dan lapor pajak. PPh pasal 23 dipotong bendahara harus disetorkan oleh bendahara selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Terhadap penyetoran PPh pasal 23 harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya 20 di bulan berikutnya. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka bisa disampaikan kepada KPP pada hari kerja berikutnya. Tata cara pelaporan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah lembar kedua, bukti pemotongan PPh pasal 23 yang dibuat dalam 1 bulan takwim dicatat rangkap 2 pada formulir daftar bukti pemotongan pajak. Biasanya rangkap 2 itu berarti bisa difotokopi atau memang kalau ditulis tangan pakai carbonize. Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT masa PPh pasal 23, rangkap 2 dan dilampiri dengan bukti setor elektronik dan daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Bendahara kembali menerima 1 set lembar kedua SPT masa pasal 23 sebagai bukti bahwa bendahara telah melapor. Ya, next. Nah, ini tata cara perhitungannya. Kita ambil contoh di sini adalah bendahara PKN STAN pada tanggal 15 November 2020 melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama adalah membayar jasa servis kendaraan pada bengkel mobil CAR, memiliki NPWP,
untuk memperbaiki kendaraan dinas. Besarnya biaya yang dikeluarkan adalah 1.200.000. Pembayaran tersebut sudah termasuk penggantian suku cadangnya. Yang kedua adalah melakukan pembayaran atas penyediaan konsumsi oleh pengguna jasa catering Lezato dengan biaya sebesar 2.300.000. Bagaimana kewajibannya? Yang pertama kita lakukan adalah kita hitung dulu pajaknya. Ya, kalau kita lihat servis kendaraan bermotor itu sebesar 1.200.000 kali 20%, jadi 24.000. PPN tidak itu PPh pasal 23 ya. Nah, untuk PPN-nya tidak dipungut karena tidak lebih dari 2 juta. Ya. Begitu juga untuk catering. Ya, tadi itu kayaknya buat snack. Kalau stand itu biasanya pakai Lezato untuk snack rapat. Ya. PPh pasal 23-nya sebesar 2.300.000 kali 2%, 46.000. PPN tidak dipungut karena jasa catering termasuk jenis jasa yang tidak dipungut PPN. Ini ada aturan khususnya. Nah, apa yang dilakukan oleh bendahara setelah itu? Yang pertama adalah yang harus dilakukan adalah menyetorkan PPh pasal 23 paling lambat tanggal 10 Desember 2020. 10 hari setelah bulan pajaknya berakhir. Memberikan bukti potong PPh pasal 23 ya, kemudian memberikan kopi bukti setor yaitu kepada si bengkel dan juga Lezato tadi, dan melaporkan SPT masa PPh 23 paling lambat tanggal 20 Desember 2020. Ya, ini nggak sesulit PPh kita kemarin ya, PPh 21 kemarin. Ya, kalau PPh 22 dan 23 jauh lebih gampang karena objeknya adalah berupa barang dan jasa. Ya, bukan orang seperti layaknya PPh 21. Ya, kalau PPh 21 kemarin kan ada layer-layernya segala kan, ada yang bersifat final, tidak final. Kalau di sini langsung kita kalikan dengan tarifnya. Yang penting di sini ada aturan-aturan yang bersifat khusus, kayak di sini catering itu tidak dikenakan PPN. Nah, itu aturan sifat khusus nanti kita bahas. Next. Oke. Sudah habis? Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di WhatsApp grup. Silakan ditanyakan. Terkait dengan perpajakan instansi pemerintah, berarti yang sekali lagi yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Oke, sambil dibaca-baca lagi, dipahami, kalau memang ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan. Kalau saya belum jawab, berarti saya masih ada kegiatan, atau memang saya belum tahu jawabannya. Saya bukan manusia yang sempurna, saya juga lagi proses belajar, mengingat kembali, jadi kalau misalnya ini Pak Satria belum jawab, berarti mungkin saya lagi ada kegiatan lain atau memang saya lagi bertanya kepada teman yang lebih ahli dalam bidang perpajakan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, saya lupa minggu depan tuh kayaknya saya ada seminar komunikasi publik untuk mahasiswa pajak. Kebetulan saya ngajar komunikasi di jurusan pajak. Kayaknya pagi sampai siang. Kalau jadi acaranya berarti tolong dicarikan penggantinya. Saya sih belum dapat sih pengumumannya kapan. Nanti kalau udah ada pengumumannya saya kasih tahu ke sekretaris saya. Oke? Tolong yang tadi belum saya panggil, segera hubungi saya via WhatsApp. Ya, untuk ujian yang tadi belum saya panggil, segera hubungi kepada saya via WhatsApp. Atau kalau misalnya ada yang kurang puas dengan hasil ujiannya, segera hubungi saya via WhatsApp. Oke? Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu untuk kalian dan tolong jaga kesehatan ya, karena virus COVID ini sudah mulai mendekat ke lingkungan kita secara pribadi. Saya juga merasa teman-teman saya sudah mulai banyak yang kena gitu loh. Ya, jadi dan ini kan lawan kita siluman. Ya, enggak, lawan kita ini siluman. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa, nggak kelihatan. Bahkan orang-orang terdekat kita yang saya kira sehat, ternyata mereka bisa kena. Bahkan Stan juga berduka karena kemarin salah satu dosen akuntansi juga meninggal dunia karena COVID. Jadi ya, satu-satunya solusi agar kita nggak kena virus COVID ya kita tingkatkan imun kita. Karena kita nggak tahu virusnya lagi ada di mana, lawannya lagi ada di mana. Kita kadang-kadang juga, misalnya kita lupa, kadang-kadang kita juga lupa, kita manusia punya kelupaan. Misalnya kita habis megang gagang pintu, kita lupa garuk-garuk hidung, ya nggak? Ngeliat makanan lupa nyomot, kan gitu ya nggak? Habis pegang duit lupa nyomot makanan. Nah, kita kadang-kadang hilaf gitu loh.
kita yang saya juga selalu sedia hand sanitizer gitu kan, selalu pakai masker, tapi ada kalanya kita khilaf, misalnya habis megang gagang hidung kita lupa, tiba-tiba garuk-garuk hidung. Habis ngasih duit kepada orang, habis jajan lupa, kita langsung nyomot makanan. Nah, makanya satu-satunya bagi saya, menurut saya yang bisa kita lakukan adalah tingkatkan imun selain pakai 3M ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetap berarti kita tingkatkan imun kita. Kenapa? Kita nggak tahu musuh kita lagi ada di mana. Ya, selama imun kita bagus, ya virusnya bisa ditolak, ya tertolak gitu. Tapi kalau imun kita mulai turun, ya virus gampang masuk. Oke, jaga kesehatan ya. Yang di rumah ada vitamin ya diminum, kalau ada madu ya diminum. Kemudian juga makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya. Dan jangan stres. Karena kalau stres, ya imun kita turun. Waktu saya kemarin juga ikut rapid gitu kan. Ikut rapid PCR gitu karena deg-degan, ternyata saya 3 minggu yang lalu lah, saya 3 minggu yang lalu itu ketemu teman saya, kebetulan terus teman saya ngasih tahu kan biasanya kalau swab test itu kan diumumin via email kan, teman saya dikasih tahu mereka dia COVID, waduh kita juga udah panik kan, waduh saya jangan-jangan juga kena, karena saya di rumah saya banyak orang gitu loh. Alhamdulillah begitu dites saya negatif gitu, berarti memang imunnya itu harus diperkuat. Makanya saya dari situ juga tetap makin getol pakai masker ya, masker tetap dipakai ya, karena saya nggak tahu ya, beberapa kali saya keluar kota ke Jogja kemana itu udah kayak nggak ada virusnya gitu loh, santai banget nggak pakai masker, ya nggak sih? Saya ngeliat waktu ke Jogja itu saya mau masuk ke Malioboro aja takut, tapi saya ngeliatin dari luar ini kenapa rame banget di Malioboro gitu kan, tanpa masker, santai banget. Kemudian waktu itu saya juga ke Bandung juga, kok pada santai-santai banget, ini saya yang parnoan apa mereka yang terlalu kuat kan gitu, saya juga bingung, tapi enggak, tetap aja. Dan masih ada yang nanya lagi, mahasiswa saya masih nanya, emang Bapak yakin virus corona itu ada? Masih ada yang nanya kayak gitu, dia meninggal udah banyak gitu kan. Whatever lah, ada atau enggak, tetap kita harus jaga-jaga gitu loh. Kenapa? Kita nggak tahu. Yang ngomong nggak ada juga teorinya nggak kuat, ya nggak sih? Ngomong-ngomong nggak ada, buktinya bilang gini, emang kamu tahu nggak ada dari mana? Buktinya Bapak kemarin bersentuhan sama orang yang kena COVID, Bapak sehat kan? Saya mau ngelawan juga males gitu kan, kalau mereka yang lebih rasanya kan berasa ngeyel, berasa lebih pintar. Ya udah saya diemin aja, yang penting saya cuma ngomong, yang penting kamu jaga kesehatan, ya tetap pakai masker, jaga jarak. Udah saya malas ngelawan gitu. Kadang-kadang mereka yang nggak punya teori, yang nggak punya data lebih ngeyel gitu kan, jadi malas. Jadi ya tetap aja kalau bagi saya whatever itu ada atau enggak, orientasinya bukan pada itu, tapi lebih kepada orang-orang yang kita sayang. Ya, jangan sampai menyesal berikutnya, gitu ya. Kalau saya sih terserah, mau ada corona, mau nggak ada corona, saya tetap fokusnya sama keluarga saya, gitu loh. Jangan sampai zonk gitu kan, kita bilangnya nggak ada corona, ternyata kena corona, keluarga kita kena, kan zonk itu namanya. Jadi sekarang ya tetap 3M, ya, jaga kesehatan dan tingkatkan imun. Karena kalau saya dengar pemerintah cuma 3M aja, cuci tangan, jaga jarak, sama apalagi pakai masker. Lupa bahwa imun kita harus ditingkatkan gitu loh. Kenapa mau pakai masker segala macam? Masalahnya kadang-kadang kita lupa. Manusia kan kilaf. Habis bayar GoFood, ini Pak bayar, terus lupa garuk-garuk hidung, ya enggak. Lupa apa itu kita khilafnya manusia, maka imun kita yang harus ditingkatkan. Oke, tetap jaga kesehatan ya buat kalian. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dadah. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Oh, Pak. Pak. Salam terima saya kasih, live Pak. duluan ya. Ya, Pak. Bapak. Ini ada hati-hati, ada lambang-lambang hati lagi si Pandi. Dadah.